Selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Halo, senang sekali Pak Puji bisa ketemu dengan kalian pada pagi hari ini. Ya, di hari Sabtu tanggal 10 ini kita akan bersaat teduh ya. Tema kita pada saat pagi hari ini tentang empati. Tetapi sebelum lebih dalam kita akan membahas tentang empati lewat firman Allah. Kita berdoa, kita tundukkan kepala dan mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami sembah, Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Tuhan sudah pelihara sepanjang semalaman, kami tidur dan nganyennya, kami boleh bangun, dan pada pagi hari ini kami akan mendengarkan sebagian sabda yang akan disampaikan oleh Pak Puji. Mari Tuhan berikan hikmat di dalamnya, hingga firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini boleh membekali dalam perjalanan hidup kami sepanjang hari ini. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Engkau tolong Pak Puji yang akan menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, tahu nggak kira-kira di antara kalian apa arti empati? Tuh yang di sana pasti tahu itu, ya. Saya yakin kalau yang sudah gede-gede tahu empati. Empati itu merasakan apa yang dirasakan orang lain. Ya, kalau orang lain sedang sedih, ya ditinggal ada keluarganya yang meninggal, kita ikut merasakan kesedihan. Tapi kalau ada di antara teman kalian yang berulang tahun ikut bersukacita, kita pun merasakan ikut bersukacita. Jadi ikut merasakan apa yang dirasakan oleh siapa tadi? Orang lain. Nah, itu arti empati. Nah, pagi hari ini adik-adik yang ada di sekolah, pernah nggak ada acara di sekolah? Ya, pasti pernah ya. Kalau ada acara di sekolah pasti rame. Ada di mana-mana ada jajanan. Kalau sudah ada jajanan pasti ada yang kotor. Nah itu seperti kayak kalau di penabur ada Kak Roni, ada Kak Heri dan seterusnya ya adik-adik ya. Nah, terus akhirnya setelah ada acara itu berantakan sekali di mana-mana ya. Sampah di mana-mana berantakan. Toh masuk yang akan membersihin Kak Roni sama Kak Iri sendiri, tapi ada teman kalian ya, ada teman kalian yang merasakan, aduh kasihan ya kalau itu semuanya dikerjakan oleh Kak Roni atau Kak Iri sendiri ya. Itu namanya empati adik-adik ya. Itu ya akhirnya sama dengan itu ya. Itu namanya empati. Seperti yang kita akan baca pada pagi hari ini di dalam Ibrani 2 ayat 17 dan 18 yang demikian bunyi firman Tuhan ya. Ibrani 2 ayat 17 dan 18. Itulah sebabnya dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa umat. Karena ia sendiri telah menderita ketika dicobai, ia dapat menolong mereka yang sedang dicobai. Adik-adik yang ada di rumah, Tuhan Yesus pernah menderita dan dicobai adik-adik ya. Tuhan Yesus pernah merasakan hal yang tersebut. Dan bahkan Tuhan Yesus turun dari surga menjadi manusia, akan merasakan penderitaan manusia ya. Tanpa turun ke dunia, kita pun akan sia-sia. Tidak ada orang yang bisa selamat naik ke surga tanpa Tuhan Yesus turun ke surga. Menjadi manusia, kalau dicubit pun merasakan sakit. Dan bahkan, adik-adik tahu, sampai Tuhan Yesus disalib. Disalib itu sakit enggak? Sakit. Pada waktu disalib sampai dia menderita, mati. Untuk siapa? Untuk kita semuanya. Dia merasakan kematian, dagingnya mati. Tapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Itulah namanya bagaimana Tuhan Yesus empati, merasakan penderitaan dosa-dosa manusia. Nah adik-adik, berempati adalah sikap yang mampu memahami, merasakan, dan pikiran siapa? Orang lain. Dan memposisikan dirinya seperti orang yang menderita. Tuhan Yesus telah menjadi imam agung seperti bacaan tadi yang setia dan penuh belas kasihan kepada kita semuanya. Ia mendamaikan dosa umat manusia dan melalui pelayanan Tuhan Yesus, dosa manusia dapat diampuni. Nah, itu
empati. Bagaimana Tuhan Yesus empati kepada umatnya. Ini yang diajarkan kepada kita. Kita diajak kepada empati kepada teman-teman kita. Kalau ada yang sedih, jangan kita malah justru senang. Ya, ikut. Kenapa sih kamu sedih? Kamu mikirin apa? Itu yang diajarkan Tuhan kepada kita. Mengakhiri saat teduh pada pagi hari ini, adik-adik, mari kita meneladani Tuhan Yesus yang memiliki sikap empati kepada orang lain. Kamu dapat berempati dengan cara menolong yang menderita, menghibur yang susah, yang sedih, atau mendoakan yang sakit. Ada di antara kalian yang sedang sakit saat ini? Ayo kita doakan ya. Jangan kita diam. Biarlah renungan pada pagi hari ini menjadi berkat dan bekal buat kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ajar kepada kami seperti Tuhan ajarkan kepada kami untuk kami boleh berempati kepada orang lain. Saat orang lain sedih, saat orang lain menderita, kami boleh merasakan seperti itu. Demikian juga kalau ada saudara kami yang bersuka cita, kami pun boleh merasakan sukacita itu Tuhan. Tolong kami, ajarkan kami, hingga kehadiran Roh Kudus menyertai kehidupan kami, khususnya sepanjang hari ini. Inilah ungkapan syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, adik-adik.